Dari yang dulunya tempatnya bocor, alhamdulillah sekarang sudah kita punya sendiri. Jadi semuanya berproses, itu nikmatnya. Kalau kita punya mesin sendiri, kamu yakin nggak dengan order yang akan semakin meningkat? Yakin. Dari situlah saya menyatakan bahwa namanya bisnis itu harus action. Jadi jangan cuma di atas. Nah dari situ akhirnya saya investasi, membesarkan Navigo, alhamdulillah sampai sekarang sudah ya bagi saya termasuk luar biasa lah. Wah, kalau proses ini dijalankan sama beberapa mahasiswa dan dosen, saya rasa makin banyak nih pelaku UKM UMKM kita yang berkualitas yang akan muncul nih Pak ya. Bukan cuma sekedar jadi sarjana, malah cari pekerjaan, tapi harusnya buka lapangan pekerjaan. Itu justru sekarang alhamdulillah saya bersyukur mahasiswa saya juga bisa menghidupi 25 karyawannya. Wah, alhamdulillah. Dari yang dulunya tempatnya bocor, alhamdulillah sekarang sudah kita punya sendiri. Jadi semuanya berproses, itu nikmatnya. Menjadi UMKM, walaupun ya kita sedang mulai merambah lagi, kita ingin tidak hanya custom jersey saja, sekarang kita sedang membuat yang namanya produk massal atau produk yang akan dijual satuan. Gitu. Jadi selama ini custom, lalu sekarang mau fokus untuk produk massal juga, Pak? Dua-duanya harus jalan. Harus jalan dua-duanya. Lagi. Nah sekarang kita sudah ada satu orang yang istilahnya R&D-nya untuk produk-produk yang akan kita jual satuan. Boleh tahu nggak Pak, kalau customize itu biasanya sampai dengan sekarang tuh udah berapa banyak partner atau mitra yang pakai Navigo? Kalau boleh dibilang sih, kalau dihitung udah cukup banyak ya, termasuk perusahaan-perusahaan besar pun kayak BNI sudah pakai, terus Bank DKI, baru-baru ini Perbanas juga untuk dies natalisnya, alhamdulillah semuanya udah banyak lah. Kalau dilihat dari portofolionya kita, bahkan tim liga profesional, terus untuk supporting Takro, timnas Indonesia, kita juga peduli terhadap timnas Indonesia yang disable, yang tuli, bisu dan tuli, kita juga sponsorin sampai ke luar negeri, dan sekarang kita sedang mensponsori juga sepak takraw untuk SEA Games. Mantap, Navigo terus berkembang dan akhirnya bisa bantu untuk jadi sponsorship beberapa cabang ya Pak ya, terutama tadi untuk difabel juga. Pak, ini menariknya nih, Bapak pertama kali ketemu Cahyo bukan menolak, mungkin dia lebih kepada kayaknya saya belum percaya diri kalau memang harus bangun bisnis ini lebih besar. Apa sih yang Bapak bisa bikin Bapak tuh yakin balik lagi sampai akhirnya nanya kembali dan mau invest ataupun menjalankan bareng sama Cahyo tadi, Pak? Saya melihat pertama Navigo sudah mulai agak ada nama. Waktu itu ya sudah ada klien-kliennya, tapi dia masih lempar, dalam arti masih menggunakan jasa orang lain. Saya berpikir, kalau kita punya mesin sendiri, kamu yakin nggak dengan order yang akan semakin meningkat? Yakin. Dari situlah saya menyatakan bahwa namanya bisnis itu harus action. Jadi jangan cuma di atas kertas, nggak jalan-jalan, repot. Jadi kita action, langsung beli mesin. Langsung beli mesin, ternyata impact-nya dalam waktu 1 tahun itu luar biasa peningkatannya. Bahkan kita tidak hanya mengerjakan produk sendiri, produk orang lain pun maklon di kita. Itu yang dulunya kita maklon, kita sekarang menerima maklon. Sekarang malah nerima ya Pak ya. Sekarang. Mantap. Baik. Nah Pak, tadi selain daripada konveksi ada Navigo. Terus setelah itu Pak mulai di tahun berapa tuh Pak yang Navigo itu 2016. 2018 itu saya keluar mereknya. Setelah saya join masuk, saya urus hakinya. Karena itu cukup penting. Banyak sekali UMKM itu yang tidak paham pentingnya itu nama. Padahal merek, nama itu harus dijaga. Dan itu harus didaftarkan. Jangan sampai nanti sudah ramai orang tahu, udah berani di mana-mana, ada yang daftarin, waduh, malah kita ini Pak ya, kesalip ya. Nah setelah misalnya Pak tadi udah jalan Navigo, terus Bapak memutuskan untuk beli franchise house. Kenapa nih Pak? Apakah karena udah yakin nih, udah banyak nih lumayan pemasukan, terus kok bisnis ternyata candu? Nah itu dia memang. Kalau kita sudah
bisa menjalankan bisnis dengan baik dan benar dan mendapatkan impact-nya, itu akan menjadi motivasi kita untuk mengembangkan bisnis berikutnya. Jadi benar tuh, kayak Mas Ricci katakan candu. Jadi pada saat itu saya memberanikan diri. Sebelumnya saya juga masih ragu-ragu nih House, karena tadinya kebetulan lagi nih, bahwa founder House salah satunya adalah mahasiswa saya juga. Saya, tapi awalnya saya belum yakin. Saya nongkrong 3 hari di outlet yang kedua atau ketiga gitu, House itu saya lihat, kok prospeknya bagus, ditawarin lagi. Ini mau nggak Beh? Oke, saya bilang. Saya ambil langsung 2 ya, siap. Itu House di tahun berapa tuh Pak? House itu di tahun 2018. Dan dia juga baru launch juga di 2018 itu. Jadi kalau saya itu mungkin cabang yang masih puluhan lah, belum banyak. Nah, salah satu kunci untuk franchise sebenarnya pada awal, tapi memiliki tingkat risiko yang tinggi. Betul. Kalau kita memang booming, ya kita menikmati hasilnya. Karena saya dalam waktu 3 bulan itu sudah break even point untuk House. Saya boleh dibilang hampir 1,5 tahun itu menikmati hasil tanpa bekerja. Uang yang passive income dari franchise. Gitu. Ya memang keuntungan franchise gitu ya Pak ya. Jadi kita tuh nggak usah mumet lagi mikirin sistem, produk, bahan baku habis atau apa tuh, karena sudah ada sistem yang udah didesain oleh franchise tadi. Cuman akhirnya kenapa selesai Pak tidak melanjutkan franchise-nya House? Saya House masih 1 tahun ini. Oh masih Pak jalan? Masih 1 tahun. Masih menikmatin dong berarti ini? Masih menikmati, tapi tidak seloncer dulu. Oh iya. Yang kembali lagi kan bisnis, apalagi kekinian F&B, itu kan, betul. F&B itu naik turun, tergantung masanya. Iya, nah, betul. Apalagi dia memang konsepnya itu desainnya ada timeless, ada waktu tertentu memang kayaknya udah harus berganti lagi untuk hobi orang, nongkrong, minumannya udah ganti dan sebagainya ya Pak ya. Nah akhirnya sekarang masih jalan. Terus setelah itu Pak mulai frozen food ya Pak kalau nggak salah. Nah, jadi setelah saya ini banyak nih bisnisnya. Setelah saya House udah jalan, lumayan ya, ada duit kumpul gitu kan. Pada waktu itu saya ada aset di Jalan Barata, itu di tahun 2011. Tadinya rumah itu kita diskusi nih sama istri dan anak, ini rumah mau ditempatin atau diapain nih? Nah, anak saya pengen ditempatin, saya juga awalnya ingin ditempatin, tapi istri saya, wah kayaknya sudah tidak layak karena jalannya sudah terlalu ramai. Tapi alhamdulillah ya, kembali lagi saya juga akhirnya diskusi sama istri, ya udah kita bikin rumah itu kita setting untuk menjadi tempat bisnis. Nah berawal dari situ, kebetulan adik saya juga di daerah dekatnya sini sudah membuka kos-kosan. Saya gampang copy paste aja. Jadi copy paste pada saat adik saya bisnis kosnya sudah jalan, saya pada area yang sama tinggal copy paste. Mulai dari konsep, artinya konsep bentuk rumahnya, rumah Nur, sampai dengan tokonya pun saya copy paste. Tiga toko kecil, artinya kios 3, ditambah dengan kos-kosan. Kos-kosan ada 15 kamar. Cuma yang membedakan, tokonya saya gunakan sendiri. Nah, dari situ saya berpikir bisnis itu lebih baik lagi kalau kita punya venue atau tempat sendiri. Iya. Itu yang lebih mengunggulkan kita. Jadi kita nggak deg-degan gitu. Berasa di saya juga Pak. Karena kalau sudah nyewa itu pertama mahal, kos banget ya Pak ya. Itu udah pasti akan mengganggu untuk price yang kita tetapkan. Yang kedua adalah ketakutan kita diusir. Nah, sama waktunya cepet banget kayaknya. Betul. Kalau menurutku waktunya terlalu cepat sekali. Nah akhirnya dengan kos dengan kios yang ada 3 atau 4 ya Pak ya? 3 pintu ini Bapak manfaatkan. Pertama ada toko sport dulu kalau nggak salah. Pertama toko sport dulu. Kebetulan ya, kembali lagi tadi, saya sudah komunitasnya orang olahraga. Iya. Ya akhirnya dapat kenalan juga orang olahraga. Akhirnya saya memberanikan diri dengan produk Ortus Egg, kebetulan lagi happening. Sepatunya pertamanya sepatu futsal, akhirnya sepatu bolanya, sekarang mulai runningnya. Ya betul. Jadi Ortus Egg ini saya langsung ngambil barang dari Ortus Egg langsung, sehingga kita menjadi
toko yang notabene di branding juga oleh Hortus Egg. Gitu. Oke, dan saya juga menggunakan beberapa produk dari Hortus Egg. Bagus loh teman-teman. Pak, nanti kita kenapa Pak? Produk lokal. Produk harus lokal. Kita hargai. Harus cintailah produk-produk Indonesia. Karena kalah loh. Benar Pak. Benar, teman-teman boleh nanti coba ya. Ini sekalian bukan promo dan lain sebagainya, tidak. Tapi memang ketika saya pakai Hortus Egg yang running ya Pak, kemarin baru juga saya coba tuh sepatunya tuh. Itu kualitasnya dalam arti kata enak, nggak terlalu segala bentuk apapun di dalamnya itu bikin kaki nyaman. Terus bawa lari juga nggak ada masalah. Dan kaki saya kan pernah cedera Pak. Nah itu nggak ada masalah. Dan kaki saya cedera juga waktu itu pakai Hortus Egg juga. Mungkin karena pakai Hortus Egg jadi nggak terlalu parah. Bisa harganya bersahabat. Dan harganya sangat bersahabat teman-teman, bener deh. Tadi balik lagi karena kita juga harus menghargai produk-produk lokal dan para UMKM lokal itu luar biasa ya Pak ya. Idenya, terus kreativitasnya, sama juga bahan yang digunakan itu bukan bahan-bahan kaleng-kaleng kalau bahasa anak muda sekarang, tapi juga bahan yang punya mutu yang baik. Pak, nanti kita akan bahas lagi. Mungkin setelah segmen satu ini selesai, nanti mau cerita nih. Tadi ada sport untuk baju, sepatu, tas ya, dan sekarang sangat berkembang. Bahkan nanti penjualannya juga ada di salah satu platform media sosial. Terus juga akhirnya Bapak buka frozen food. Terus terakhir itu adalah coffee shop. Dan rencananya terakhir sebenarnya ada yang saya sembunyikan. Aduh. Nah, apa saya itu? Ada lapangan mini soccer. Oh, cuma di daerah agak minggir Tangerang. Tapi sudah jadi, Pak? Udah operasional. Wah. Udah operasional. Tapi saya pernah dengar cerita sih kalau masalah yang mini soccer tuh pernah juga ngobrol sama Pak Abu. Cuma belum main ke sana. Ya. Kapan-kapan kita akan main sana. Saya pun baru berapa kali gitu. Okay. Dan memang kita berpartner. Nah, yang concern partner saya. Yang concern partner. Iya. Nah, kalau teman-teman bisa ambil intisari dari perbincangan kita tadi dengan Pak Abu, satu, relasi ini penting sekali. Kalau sudah kita berada dalam komunitas, bagaimana kita bangun di komunitas tersebut, yang pastinya bangun untuk diri kita juga, untuk bangun bisnis, relasi, dan sebagainya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa tetap diklik subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Kalau mau sharing juga, bangun bisnis tuh gampang, susah, dan sebagainya. Curhat aja boleh. Nanti kita akan bahas lagi setelah yang satu ini. Ciao, bye-bye.